Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak sempat membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk. Bahkan saya juga harus siaran pertandingan Liga 1 semalam ya, antara Persebaya versus PSM. Tapi hari ini saya perlu membuat konten untuk memberikan match analysis dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Real Madrid versus Borussia Dortmund yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor telak 5-2. Padahal di pertandingan ini Madrid sempat tertinggal dengan skor 0-2. Dan pertandingan kedua yang akan saya bahas adalah antara FC Barcelona versus Bayern Munchen yang berakhir untuk kemenangan FC Barcelona juga dengan skor telak 4-1. Padahal kita tahu bahwa FC Barcelona biasanya kesulitan untuk bisa mengalahkan Bayern Munchen. Tapi sekarang dengan mantan pelatih Bayern Munchen, Barcelona bisa menang telak. Dan uniknya di dua pertandingan ini ada pemain yang mencetak hat-trick bagi tim yang meraih kemenangan. Jadi jika di Real Madrid ada Vinicius Junior, maka di Barcelona ada Rafinha. Dan kebetulan dua pemain ini asal Brazil. Namun bagi saya yang menariknya adalah cerita dari Rafinha ya. Yang kita tahu sebelumnya di bursa transfer musim panas, hampir saja dijual Barcelona. Karena rumornya bahwa Barcelona akan membeli Inaki Williams dan melepas Rafinha yang memang musim lalu performanya tidak konsisten. Namun di awal musim ini Rafinha bisa mencetak banyak gol. Kalau nggak salah dia telah mencetak total 9 gol. Dan dia juga bisa memberikan banyak assist. Luar biasa pemain ini. Sedangkan Vinicius Junior seperti yang kita tahu ya tetap saja adalah andalan dari Real Madrid. Walaupun mereka sekarang telah mendapatkan Kylian Mbappe. Dan bukan tidak mungkin nanti Vini Junior juga yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Tapi kan kita bisa melihat bahwa dua tim asal Spanyol ini mengandalkan sektor sayap untuk membangun serangan mereka. Karena jika di Madrid ada Rodrigo atau Mbappe dan juga Vinicius Junior, maka di FC Barcelona ada Rafinha dan juga Lamine Yamal yang bermain luar biasa di pertandingan ini. Jadi tampak jelaslah para pemain bertahan dari Dortmund dan juga Munchen sangat kewalahan untuk bisa mengantisipasi serangan cepat dari dua klub asal Spanyol ini yang mereka rancang dari kedua sektor sayap. Anyway, pertama-tama teman-teman saya ingin membahas pertandingan antara Real Madrid versus Borussia Dortmund. Yang kita tahu adalah ulangan dari pertandingan final musim lalu. Sebetulnya saya sudah feeling Madrid ya kemungkinan akan menang lah. Ya, walaupun Dortmund kita tahu adalah tim yang kuat dari Jerman, tapi ya sulit untuk bisa menang di Bernabeu. Tapi saya kaget juga melihat cara Dortmund bermain di menit-menit awal. Mereka langsung gaspol, mereka langsung berani bermain menyerang. Nah salahnya bahwa para pemain Madrid sepertinya menganggap remeh Dortmund karena mereka tidak langsung bermain dengan high tempo. Mereka bermain slow banget. Bahkan saya melihat jarak di antara para pemain Madrid di lini pertahanan itu cukup lebar. Maka itu para pemain Dortmund enak banget mainkan skema mereka dengan melakukan pressing, kemudian memberikan umpan secara cepat ke sayap, dan dari sayap pasti ada yang crossing. Atau memberikan umpan ke tengah, dan kemudian dari tengah mereka akan coba untuk shooting atau bermanuver untuk bisa menciptakan peluang. Dan itu mereka lakukan dengan sangat baik. Saya kaget melihat Dortmund tuh bisa mendominasi jalannya pertandingan. Dan memang Madrid kita tahu ada banyak pemain mereka yang bermain di lini pertahanan yang memang tidak bisa turun kan, seperti Carvajal dan juga Alaba. Jadi kelihatan lah agak acak-acakan lah pertahanan dari Madrid. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa ada peran juga dari Luka Modric yang bisa ikut membantu pertahanan, walaupun ya tidak bagus-bagus amat sih, karena Modric kan bukan pemain yang punya naluri bertahan. Dan Modric bermain dari awal itu sudah bagus sih sebetulnya, karena memang Madrid membutuhkan pemain yang kreatif dari tengah. Mereka jelas masih kehilangan sosok dari Toni Kroos. Maka itu Tchouaméni tidak dimainkan dari awal. Mereka perlu pemain yang bisa create chances. Bellingham tidak bisa bermain seperti Toni Kroos. Sekarang kan Bellingham harus bermain ke tengah ya, karena kita tahu sebelumnya dia bermain sebagai second striker. Jadi memang Bellingham ini belum berfungsi secara normal. Walaupun dia bermain bagus di match ini, bahkan dia memberikan 1 assist kan kepada Vinicius Junior. Tapi kelihatan peran barunya ini belum bisa dijalankan dengan baik. Tapi Dortmund bisa mencetak 2 gol. Malen mencetak gol, dan juga satu lagi kalau nggak salah Jamie Gittens ya. Sebentar ya, saya lihat namanya ya. Biar saya nggak salah ya, ini saya harus benar nih. Nanti dibilang saya salah, rame nih kalian. Nah, kalau nggak salah, wah benar saya, Jamie Gittens. Ya kan, Jamie Gittens juga mencetak gol. Oke, sudah unggul 2-0. Ini sebetulnya skema dari Dortmund ini lagi jalan dengan baik. Karena memang mereka bisa mengepung para pemain Madrid. Dan para pemain Madrid nggak bisa bermain umpan-umpan direct pass. Ya, mereka tidak bisa memberikan bola itu kepada Vini Junior karena rapatnya pertahanan dari Dortmund. Jadi Dortmund dari awal itu pakai formasi 4-2-3-1. Tapi ada gelandang bertahan seperti Sabitzer yang ikut turun ke belakang untuk bertahan ya. Tapi yang saya kaget di awal, ya walaupun Madrid menciptakan banyak peluang juga di babak pertama, ada juga terkena mistar gawang shooting dari Mbappe ya kalau nggak salah ya. Tapi di awal babak kedua ini yang saya bingung, kenapa
pelatih dari Dortmund itu, Nuri Sahin, menarik keluar Jamie Gittens yang bermain baik, yang bisa berkolaborasi secara baik dengan Malen, dan memainkan Waldemar Anton. Kenapa? Karena Anton ini adalah defender, Gittens ini adalah pemain yang bermain di depan dan mainnya lagi bagus, pemain muda, punya kecepatan. Jadi pada saat dia mainkan Anton, formasi dari Dortmund itu berubah, mengandalkan 3 center back, mengandalkan 2 wing back yang naik cukup tinggi. Jadi ada ruang yang terbuka di kedua sektor sayap. Karena 2 wing back dari Dortmund ini mainnya tinggi, kan mereka mainnya high pressing. Maka itu kita lihat para pemain Madrid bagus banget bisa memanfaatkan ruang yang terbuka di sektor sayap. Yang pertama Kylian Mbappe yang memberikan umpan kepada Rudiger, kan bagus sekali itu umpannya. Kemudian Vinicius Junior yang bisa mencetak gol pada saat ada semacam scrimmage ya, itu ada peran dari Luka Modric juga. Dan kemudian Vasquez, ini golnya juga bagus, dia kan melakukan pergerakan di wing. Itu sebetulnya gak bahaya-bahaya amat sih. Tapi ketika dia coba untuk memberikan umpan terkena pemain dari Dortmund, dia langsung syuting mencetak gol. Udah 3-2, udah. Inilah sekarang adalah momen bagi Madrid untuk bermain super terbuka, dan Vini bisa mencetak gol luar biasa loh itu. Setelah Bellingham memenangkan bola ya, kemudian dia lari dari ruang pertahanannya sampai ke pertahanan tim lawan dan kemudian mencetak gol. Jadi saya ingat gol dari George Weah tuh, pemain asal Liberia yang pada saat itu bermain bagi Milan. Pada saat Milan lawan Verona, dia lari loh dari ujung ke ujung dan dia mencetak gol. Ya mirip lah, kurang lebih seperti itu. Setelah Vini bikin 4-2, udah habis, Dortmund mentalnya udah gak ada. Dan kemudian Vini bisa mencetak gol kedua, cakep juga mengandalkan skill individu. Membuat skor menjadi 5-2. Saya sungguh kaget bahwa Madrid bisa menang dengan skor yang telak. Karena Dortmund walaupun yang kita tahu sekarang ini gak lagi bersaing di papan atas Bundesliga, tapi kan pemain mereka gak buruk-buruk amat. Tapi kesalahan itu dari Nuri Sahin mengganti si Gittens memainkan si Anton. Nah, saya gak tahu apakah Gittens ini tidak fit, tapi kalau tidak fit, kenapa yang dimainkan adalah defender, kemudian main bertahan, kemudian takut gitu untuk menyerang di babak kedua. Padahal kalau mereka berani bermain menyerang, mungkin Madrid akan kewalahan. Jadi saya pikir ya wajar saja Madrid meraih kemenangan. Dan yang sekarang yang menjadi kekhawatiran tentunya bagi Ancelotti adalah cederanya Rodrigo, karena kan setelah ini kan El Clasico. Jadi saya pikir dengan Rodrigo cedera akan semakin pusing nih Ancelotti, karena ya opsinya bagi Madrid ini dikit dan mereka akan lawan Barcelona. Aduh, berat banget. Nah, Barcelona. Ini yang menarik dari Barcelona, jika teman-teman perhatikan, mereka punya starting lineup yang masih muda. Usia rataan dari starting lineup Barcelona di pertandingan dini hari tadi adalah 24 tahun 5 bulan. Banyak pemain muda, ada 6 pemain muda yang dimainkan dari awal sebagai starter. Kemudian ada 3 pemain muda lagi yang masuk sebagai pemain pengganti. 6 pemain muda yang bermain sebagai starter adalah Pau Cubarsí, kemudian ada Balde, ada Casado, ada Pedri, ada Lamine Yamal, dan juga ada Fermin Lopez. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Gila gak? 6 pemain muda loh. Ini skuad yang muda tapi bisa memporak-porandakan. Skuad Munchen yang jauh lebih berpengalaman. Ada Thomas Muller, ada Olise, ada Gnabry, ada Harry Kane. Ada Kimmich, ada Palhinha oke lah baru gabung ke Munchen. Ada si Upamecano. Jadi kalau saya melihat gaya permainan dari Munchen ini mirip seperti Barca, main dengan high line of pressing, main dengan garis pertahanan yang tinggi, tapi lini pertahanan mereka ini ceroboh. Jadi Kim dan Dayot ini gak kompak. Maka itu pada saat ada umpan-umpan cepat yang diberikan dari lini tengah Barca ke depan kepada pemain yang akan mencari ruang seperti Yamal dan juga Rafinha, kita lihat ada ruang yang terbuka di area pertahanan Munchen seperti gol pertama itu kan. Bola diberikan di belakang Kim. Kimnya terlambat untuk bergerak. Sepertinya nggak ada koordinasi yang rapi dengan Dayot. Kemudian Rafinha bisa mencetak gol. Enak banget. Tapi kemudian Munchen memang bermain terbuka walaupun yang ngeri-ngeri sedap juga karena pertahanan mereka selalu terekspos. Mereka bisa menyamakan kedudukan. Good goal dari Harry Kane yang sebelumnya golnya dianulir. Tapi kemudian lihat saja Lewandowski enak banget mencetak gol karena ada salah pengertian lagi antara Kim dengan Dayot. 2-1 kemudian Rafinha bisa mencetak gol yang indah. Umpannya ini loh berkelas dari Casado, pemain muda loh. Baru berusia 21 tahun kan pemain ini. Nah baru 21 tahun ini pemain muda bisa memberikan umpan berkelas itu dan Rafinha melakukan finishing. Dan kemudian umpan dari Lamine Yamal mirip seperti umpan yang diberikan oleh Casado, yaitu dia memberikan umpan silang yang jauh dan Rafinha bisa mencetak gol. Setelah itu memang Barca yang lebih banyak menciptakan peluang. Ngeri banget tuh permainan dari Barca. Ansu Fati masuk, Pau Victor masuk, Gavi masuk, Dani Olmo masuk, Frenkie de Jong. Ya artinya sekarang dengan Hansi Flick memang Barcelona bermain yang namanya sepak bola efektif. Jadi gak perlu juga lama menguasai bola karena ball possession Munchen yang unggul. Tapi efektivitas itu milik FC Barcelona. Karena mereka punya pemain-pemain yang cepat dan Rafinha bisa mencetak hat-trick membuktikan bahwa
Ya jika dia diberikan kesempatan terus, maka dia bisa menjadi pemain yang jauh lebih baik ya. Tapi gak seperti si Anthony itu, duta gocek di MU kan, masih kacau aja, jangan nanti dia cetak gol loh pada saat MU nanti main di Europa League. So anyway, ini adalah kemenangan yang ideal bagi dua klub asal Spanyol ini, karena nanti mereka kan akan bertemu ya di pertandingan yang kita tahu labelnya adalah El Clasico. Kalau nggak salah tuh hari Minggu dini hari ya, nanti mereka akan main ya. Madrid yang akan menjamu Barcelona. Jadi ini adalah kemenangan yang mereka butuhkan untuk confidence dari para pemain. Dan saya melihat taktik dari Ancelotti ini pintar banget. Pada saat dia melihat dari lawannya itu menarik keluar, striker memainkan defender, dia meminta para pemain Madrid lebih cepat dan lebih banyak pemain yang ikut mendukung serangan. Maka itu Rudiger juga lebih banyak berada di depan. Militao juga sama, Vasquez juga sama, karena mereka sudah tertinggal 0-2. Dan itu berhasil. Umpan-umpan silang mereka juga banyak yang akurat. Kemudian dari Barcelona, Hansi Flick ini pintar. Dia sebetulnya sudah tahu nih, company akan meminta para pemain dari Munchen ini bermain dengan high line, garis tinggi. Mereka juga bermain garis tinggi Barca, tapi koordinasi di antara para pemain mereka sudah jauh lebih baik. Tapi dia meminta para pemain Barca kasih itu bola cepat ke Rafinha atau atau Yamal, dan itu berhasil. So saya pikir kuncinya dari kemenangan Madrid dan juga Barcelona adalah taktik dari masing-masing pelatih. Jadi menarik nanti untuk kita tunggu pada saat dua tim ini bertemu di laga El Clasico pada hari Minggu dini hari ya, kalau nggak salah waktu Jakarta. Ya tentu akan sulit lah bagi Madrid yang menghadapi Barcelona yang kita tahu sekarang ini ada tim yang sangat produktif ya. Mereka pokoknya cetak gol banyak banget gitu. Bahkan sekarang mereka berada di peringkat nomor 1 La Liga. Ya kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan tersebut. Tapi untuk saat ini yang bisa saya jelaskan bahwa kekuatan dari dua klub asal Spanyol ini, Madrid dan juga Barcelona, itu berada di dua sektor wing mereka. Sektor wing mereka ini bahaya banget. Maka itu kalau tim-tim mau bermain lawan Madrid dan juga lawan Barca, bermain dengan 3 center back atau juga garis pertahanan yang tinggi, ya kiper mereka ini harus cepat keluar pada saat bola itu diberikan ke ruang yang terbuka. Kalau enggak, ya nasibnya bisa sama seperti Dortmund dan juga Bayern Munchen. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.